Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi pendengar, selamat pagi juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak program kami di Manjada Wajada. Program spesial yang kemudian menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif kita dari berbagai kalangan, dari berbagai lapisan masyarakat yang tentunya akan memberikan inspirasi baru ya untuk kita semuanya, akan memberikan pandangan baru terhadap suatu hal. Untuk hari ini Kamis 24 Agustus 2023 atau 7 Safar 1445 Hijriah. Pemirsa dan pendengar, tentunya ini sudah mendekati salah satu event besar kita, yakni donor darah nasional Majelis Tafsir Al-Quran, yang mudah-mudahan betul-betul menjadi bentuk syiar yang menarik bagi keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran ataupun bagi masyarakat umum begitu ya, karena sampai saat ini donor darah massal biasanya di angka 3.000 atau tidak 4.000 begitu ya. Nah, ini kelihatannya Majelis Tafsir Al-Quran akan menargetkan jauh lebih besar daripada itu. Dan sekali lagi ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk berbagi kepada masyarakat dan tentunya menjadi syiar kemajelisan kita dan syiar Islam yang menarik begitu. Dan ada satu bukti, Bapak Sajimin dan Ibu Siti Zuriah. Beliau berdua ini suami istri, pemirsa dan pendengar, yang kami dapatkan informasinya pernah mendonorkan darah itu lebih dari 100 kali. Masya Allah ya. Tentunya ini akan menjadi trigger, akan menjadi semangat, akan menjadi motivator ya bagi kita, khususnya generasi muda yang kadang-kadang masih takut untuk mengikuti donor darah. Dengan tema yuk semangat berbagi, memberi tidak harus materi. Alhamdulillah beliau Bapak Sajimin dan juga Ibu Siti sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kelihatan sekali sehatnya, semangatnya, sumringahnya. Dan tentunya aura positifnya begitu. Kalau bisa dikenalkan diri Pak Sajiman, Pak Sajimin. Waduh, langsung Pak Sajimin. Nama lengkapnya siapa? Kemudian aslinya dari mana? Saat ini usia berapa? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nama saya Bapak Sajimin. Alamat Tundungan RT 9 RW 5, Kelurahan Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Wah, Klaten ya Pak ya. Yeah. Dari Juwiring tepatnya. Baik. Kemudian Ibu, monggo nama lengkap. Usianya berapa Pak? Usia 63 tahun. Alhamdulillah. Tapi semangatnya 23 tahun ya Pak. Insyaallah. Insyaallah. Monggo Ibu perkenalan diri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zuriah. Alamat Tundungan, Ya. Kenaiban, Juwiring. Sama karena suami istri. Iya. Usianya Ibu saat ini? Usia 60 bulan Mei kemarin. Oh, alhamdulillah 60 tahun ya Bu ya. Semangatnya 20 tahun ya Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Sajimin dan Ibu Siti, matur suwun sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan konteks kita adalah memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk semangat berdonor darah. Bapak tepatnya sudah berapa kali Pak? Untuk saya ini sampai tanggal 13 Juli kemarin di Majelis Pusat 131 kali. 131 kali. Masih ingat nggak Pak? Itu kali pertama tahun berapa waktu itu? Untuk tahun pertama tahun 79. 79, Masya Allah. Masih duduk di SMP kelas 3. Sampai kelas 3. Masih ingat ya Pak ya? Iya. Sampai kelas 3. Baik, alhamdulillah. Itu berarti memang sudah mendekati SMA. Jadi di usia udah 17 ya Pak ya, mungkin ya. Kurang lebih karena kan minimal memang 17 tahun ya Pak ya. Seperti itu, alhamdulillah. Baik, kemudian 131.
Kalau ibu sudah berapa kali totalnya berarti? Insya Allah 104. 104. Nggih. Dimulai sejak kapan tuh Bu? Ya kira-kira tahun 81. 81. Nggih. Kok bisa kompak ya Pak ya? Padahal kan itu masih sendiri-sendiri loh. Iya. Nah, dari majelis. belum tahu begitu. Kalau Bapak Ibu memang aslinya dari tempat yang sama atau Iya, satu kelurahan. satu kelurahan? kelurahan. Ngepek tonggo gitu ya Iya. kesannya. Bapak etan masjid dalam kilen Barat masjid. Nggih. Dibatasi masjid tapi alhamdulillah berjodoh Iya. gitu ya. Tapi yo enggak pernah pernah ketemu ya. Enggak pernah ketemu. Bapak kan Kenal. SMP-nya di Ngruki. Iya. Terus saya udah kerja. Oh, Lulus SD itu sudah kerja. Oh, begitu. Baik, ketemunya di majelis. Iya. Alhamdulillah. Temukan Pimpinan. Iya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Baik, kemudian Bapak yang saat ini sudah 131 ya. 131 kali. Iya. 131 kali. Kalau kemudian yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda, kok bisa Pak? Satu, kok bisa istiqomah begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana menjaga kesehatannya, kok bisa konsisten begitu. Monggo silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara kami pendengar Presada FM. FM. Ya marilah Bapak dan Saudara untuk melaksanakan atau mensukseskan Silatnas tahun 2003 ini, terutama dalam Donor darah. donor ya, Pak, ya? darahnya nanti tanggal 9 September insya Allah, Ya, betul. untuk mensukseskan marilah kita bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri Ya. untuk menghadapi tanggal 9 nanti. Betul. Dan kemudian Bapak gimana ceritanya kok bisa konsisten gitu? Gimana Pak? Ini ceritanya. Ya, dalam melaksanakan donor darah yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan. Itu memang yang sangat diperlukan, dan juga karena demi kemanusiaan dan memanfaatkan diri kita untuk dalam anfa'un nas itu lah. Iya. Jadi situlah kita terdorong untuk mendonorkan darah diri sendiri demi kemanusiaan yang ada, yang membutuhkan. Baik, itu ya Itu Pak aja. ya. Ya, jadi yang pertama Bapak menjaga kesehatannya, kemudian yang kedua memang ada motivasi untuk sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat untuk Manfaat orang untuk lain. yang Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, kok bisa tetap sehat? Gimana itu? Ya, alhamdulillah itu Pertolongan Allah. pertolongan Allah sajalah. Betul. Kesehatan itu yang diberikan pada kita. Ya. Dan dengan jalan donor darah ini insya Allah, karena apa, sirkulasi darah itu selalu berganti, Betul. itulah Allah memberi pertolongan sehat selalu. Gitu ya Pak ya. Iya. Wah, berarti dengan pengen sehat ya dengan donor darah salah satunya ya, Insya karena Allah, sirkulasi jalannya. darah akan semakin berganti setiap saat begitu ya Pak ya. Iya. Dan kemudian sekarang kalau sebagian kita istirahatnya ada yang kurang. Kalau Bapak cara istirahatnya gimana tuh? Setiap hari berapa jam istirahatnya? Atau normal-normal saja? Ya, istirahat saya normal saja. 6 jam sampai 8 jam lah. Nah, Itulah itu ya, yang Pak, perlu. ya. Dan minum, terutama minum putih yang banyak, Gitu ya Pak ya? Iya. Minum air untuk putih. menjaga Kesehatan darah tadi. kita itu selalu sehat. Kesehatan. Insya Allah. Iya. Kemudian ada konsumsi khusus Pak. Sampai sekarang kok tetap sehat, tetap segar, tetap bugar. Banyak Ya, apanya? ini akhir-akhir ini setelah lanjut usia ya mengkonsumsi Sayur, buah, sayuran, buah, Nah. dan ditambah makan makanan yang sehat ya. Iya. Insya Allah seperti itu. Kalau Ibu gimana? Bagaimana bisa konsisten sampai saat ini untuk donor darahnya? Ya insya Allah menjaga kesehatan. Terus itu makannya banyak sayur, Iya. buah. Dan produknya nggak usah disebutin ya Bu. Sayur buah ya berarti ya. Iya. Begitu, alhamdulillah. Baik. Ada istirahat yang cukup juga. Berapa jam biasanya sehari Bu?
Ya 5 jam apa 6 jam. Udah gitu cukup ya, udah cukup sebenarnya ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Ya, pendengar dan pemirsa, tentunya ini obrolan yang sederhana, menarik dan perlu kita contoh begitu ya. Sampai di usia saat ini Bapak Sajimin dan Ibu Siti tetap rutin mendonorkan darah di 3 bulan sekali. Saat ini 3 bulan atau 2 bulan untuk 2 bulan sekali. 2 bulan. Ibu juga 2 bulan sekali saat ini. Ya, tapi udah umur 60 ini disuruh 6 bulan sekali. Oh begitu. Ya. Karena kondisi ya. Iya, kondisi udah 60 tahun. Jadi suruh 6 bulan sekali. Baik, karena ketika Ibu Bapak 6 bulan sekali misalkan ini tugasnya generasi yang muda, usia muda ya Pak ya, Ibu ya, untuk kemudian melanjutkan agar tidak berhenti. Takutnya nanti kalau di Klaten Bapak Ibu sudah menorehkan angka di 131 dan 160, generasi berikutnya nggak ada. Kan yang ditakutkan itu Bu ya, Bapak ya, begitu. Kalau saat ini kadang-kadang adik-adik kita atau kakak-kakak kita, saudara-saudara kita yang masih usia muda Pak, Bu, kadang-kadang masih rasa takut untuk mendonorkan darahnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Adik-adik atau saudara-saudara kita yang masih remaja, marilah kita untuk semangat donor darah ini. Insya Allah tidak sakit. Dipersiapkan. Jangan takut, dipersiapkan sejak dini. Itulah untuk kepentingan manusia yang ada ini. Gitu ya. Kalau dari Ibu bagaimana? Apa pesannya untuk khususnya generasi muda agar mereka bisa melanjutkan ini? Kalau Ibu Siti sampai saat ini sudah di angka 130, generasi muda nggak boleh kalah. Gimana, apa yang ingin disampaikan? Ya, saudara-saudara kita semua, khususnya warga NTA, ibu-ibu itu harus menjaga kesehatan lewat makan sayur, buah, makan yang bergizi, terus mempersiapkan diri kalau mau donor kurang seminggu gitu, persiapkan makanannya, kesehatannya, istirahatnya, penting itu ini. aja. Baik, itu ya Bu ya. Karena ketika kita berbagi pun juga kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, gitu Pak ya, Ibu ya. Karena kadang-kadang yang kita lihat juga di masyarakat pengennya berbagi donor darah, tapi H-1 lembur Pak, Bu. Itu ya. H-1 mungkin istirahatnya nggak cukup, jadi kadang tertolak begitu. Bapak pernah tertolak Pak? Alhamdulillah jarang tertolak. Tapi pernah paling 1-2 kali. 1-2 kali. Apa yang dirasakan ketika tertolak seperti itu? Karena HB-nya. Karena HB-nya kurang. Iya. Apa yang dirasakan kemudian ketika tertolak seperti itu? Ya, tentunya sangat sedih. Nah, karena itu ya. Itulah untuk kepentingan manusia harusnya bisa berbagi. Berbagi masuk. Gitu ya. Jadi sedih ya Pak ya kalau pas nggak terambil begitu ya. Baik, kalau Ibu pernah tertolak Ibu? Saya cuma 1 kali. 1 kali. Apa itu alasannya? HB-nya ya, kecapean HB-nya mungkin. itu sebenarnya kan 12,5. Lah saya itu 12,3. Wah, tipis banget ya. Iya. Nggak bisa masuk. Apa kemudian perasaannya? Gelisah. Gitu ya. Kalau tiap ada donor kok nggak bisa itu ya kecewa. Gitu, ya. Oh, baik. Sampai titik itu Bu ya. Iya. Masya Allah. Baik, pendengar dan pemirsa, tentunya ini menjadi penyemangat ya untuk siapapun yang akan mengikuti donor darah, khususnya di tanggal 9 nanti Pak Ibu ya. Kemudian untuk Pak Sajimin dan Ibu Siti, ke Bapak lagi, ini ya bagaimanapun kalau pas kita tertolak ya kita nerimo dulu ya Pak ya, biasanya ya. Tapi ya kecewa ya. Ketika ini tertolak, kemudian kan biasanya ada waktu seminggu lah barangkali untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kan bisa ya Pak ya, kemudian ke PMI langsung gitu. Iya, bisa. Gitu Pak, mungkin yang dilakukan. Ya pernah itu, pernah melakukan ke PMI juga pernah. Karena pada waktu pengambilan tidak terambil, akhirnya ya ke PMI pernah. Gitu ya, piye carane gitu ya. Wah, alhamdulillah gitu. Kemudian pernah nggak Bapak donor darah waktu Ramadan? Pernah. Itu untuk tahunan di masjid kami, ya dekat majelis itu. Itu tahunan setiap Ramadan mengadakan donor darah. Malah disengaja waktu puasa gitu ya.
Wah, alhamdulillah itu menjadi menjadi contoh begitu ya, bahwa puasa pun nggak menghalangi Ibu ya. Ibu juga pernah tentunya ya waktu Ramadan. Pernah. Ya, di waktu Ramadan kan malam. Betul. Jadi, habis sholat tarawih itu diambil. Lemas nggak Bu habis tuh? Enggak, malah enak kalau habis diambil itu loh. Enggak pusing-pusing, enggak apa-apa. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ya mungkin semangat itu. Semangat ya, karena semangat ya. Saking semangatnya, pendengar dan pemirsa, saya sedikit berbagi bahwa Bapak Sajimin dan juga Ibu Siti ini tadi berangkat dari Klaten berdua motoran sendiri, Masya Allah. Jadi masih seger, masih bugar, dan kata Ibu sudah biasa Bu ya kemana-mana motoran berdua ya. Iya. Termasuk Angkat ke pagi. Sejak tahun 80. Wah, sampai sekarang dan sampai yang berikutnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus ya, Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, putra berapa sekarang, Ibu? 3. Putra 3. Ya. Sudah berumah tangga 2. Ya. Yang satu laki-laki masih kerja. Masih kerja. Baik, cucu berapa sekarang? 2. Cucu 2. Alhamdulillah. Baik, penyemangat Ibu ya biasanya ya. Berarti uti kakong sekarang ya. Kalau ikut akad pagi niku wajib Mbah akad pagi. Alhamdulillah. Yang cucu saya yang itu di Boyolali kan sama di Karanganom. Iya, baik. Itu. Alhamdulillah. Jadi ketemunya di akad pagi. Baik, alhamdulillah. Kemudian harapan besarnya kan tidak terputus nanti di Bapak Ibu saja gitu ya. Putra-putranya juga. Putra-putranya sudah pada ikut donor darah juga belum nih? Sudah semua. Gimana Bapak? Sudah semua. Sudah semua? Iya. Alhamdulillah. Rutin juga mereka? Iya. Sebelum nikah sudah semua donor. Alhamdulillah. Termasuk anak laki-laki ini sudah hampir 20 sebetulnya. Wow, gitu. Baik. Jadi anak-anak juga bismillah ada target juga ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian tentu anak-anaknya, menantunya, mungkin nanti juga cucunya, kenapa tidak suatu saat diajarkan jauh-jauh hari Bapak Ibu ya. Insya Allah. Sudah ada harapan seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kemudian donor darah biasanya meskipun itu kadang-kadang juga kita tidak harapkan, kalau sudah 25 kali, 50 kali atau 100 kali itu ada penghargaan ya Pak ya biasanya ya. Dari pemerintah. Ada dari PMI ada. Dari PMI ada. Dari mulai 10 kali waktu itu. Ya. Kemudian Pak 25 kali. Siap. 50 kali. Ya. 75 kali dan 100 kali. Oh begitu. Dapat semua Bapak? Alhamdulillah. Iya. Yang terakhir kan Jakarta. Yang terakhir ke Jakarta, Bapak dulu. Gimana? Terakhir ke Jakarta? Saya ke Jakarta tahun 2014. 2014. Itu waktu peringatan kemerdekaan atau ada event tersendiri? Event tersendiri dari PMI. Oh begitu. Ketemu dengan siapa Pak waktu itu? Waktu itu Bapak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala. Alhamdulillah. Di markas PMI pusat atau di markas PMI? Di Senayan dulu. Di Senayan. Oh begitu. Karena memang dibuatkan acara khusus. Iya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Sejumlah 800 itu se-Indonesia ya Pak ya. Alhamdulillah ketemu Pak Yusuf Kala. Dari Klaten hanya 5. Begitu. Wah, alhamdulillah ya. Ya, itu berarti tahun 2014. Udah cukup lama juga ya. Baik, kemudian pasca itu sudah tidak ya? Tidak ada event lagi dari PMI. Sudah tidak ada. 100 ya, maksimal 100 begitu. Sekarang berarti tugas Bapak adalah ngomporin generasi muda. Memberi semangat. Memberi semangat. Menggenerasi muda di majelis ataupun di masyarakat sebenarnya ya Pak ya. Karena donor darah kan untuk semua. Kita nggak melihat di mana tempat ngaji kita, agama kita, suku kita ya Pak ya. Begitu. Kalau Ibu dapat juga Ibu semacam apresiasi begitu dari pemerintah diambil semuanya? Iya. Waktu 10 kali juga dapat, terus 15, terus 25, 50, terus 75 yang terakhir itu di Semarang. 50 sama 75. Di Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Ketemu dengan siapa waktu itu, Ibu? Pak Gubernur. Yang sebelumnya Ganjar Pranowo itu siapa? Oh ya, baik. Prinsipnya dari Pak Gubernur Jawa Tengah ya. Di begitu. tempat kegubernuran. Iya, alhamdulillah. Baik, tentunya itu juga menjadi penyemangat Ibu ya. Habis dapat itu gimana perasaannya waktu itu Ibu? Ya, alhamdulillah. Ini ya
niatnya itu lillah. Ya. Tapi kan mendapat panggilan ya mau gitu ya. Baik, alhamdulillah. Pemirsa dan pendengar, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa niatnya harus lillah. Iya, Bapak, betul. Bapak Ibu ya, niatnya harus lillah. Kalaupun ada yang mengapresiasi monggo, kalaupun tidak ya enggak apa-apa. Yang paling penting juga adalah PR Bapak dan Ibu sekarang adalah mengajak mengajak untuk yang akan mengikuti jejak Bapak Ibu mendonorkan darahnya begitu. Kalau dari Ibu sendiri, pertanyaannya hampir sama seperti Bapak tadi. Kalau ada sebagian dari saudara kita masih takut untuk mendonorkan darah, dari Ibu sendiri gimana? Ya caranya diajak dulu, diajak dulu biar ngerti caranya donor darah itu ini. Itu enggak usah takut. Kalau takut itu ya berdebar-debar toh. Gitu terus ya. Diambilnya itu enggak keluar. Enggak lancar. Iya, enggak lancar. Nah, terus Bu. Terus ya saya anak-anak saya itu saya ajak, saudara saya ya ada ya yang deket-deket itu diajak dulu, nanti lihat-lihat dulu biar semangat, biar nggak gemeter tuh, nggak grogi ya. Nggak grogi. Baik. Jadi betul pendengar dan pemirsa, ini tips yang menarik dari Ibu Siti bahwa ketika kita saat ini mungkin baru kali pertama akan donor, seperti yang disampaikan tadi harus persiapan mungkin H-1 seminggu. Kesehatan, istirahat dan juga asupan yang kita konsumsi, kemudian juga santai gitu ya mungkin ya Bu ya, relax dan jangan takut, karena seperti yang disampaikan Ibu Siti, kalau kita semakin santai mungkin waktu pengambilannya juga akan semakin lancar. Itu mungkin yang pernah dialami terus Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau semakin grogi keluarnya lama Pak. Kalau lama itu mungkin yang membuat takut begitu. Ya, kemudian kalau di lingkungan Pak, berarti sejauh ini ikutnya di majelis terus atau bagaimana Pak akhir-akhir ini? Ya alhamdulillah, lingkungan majelis yang terdekat di rumah saya itu banyak yang ngikuti alhamdulillah. Gitu. Juring berapa? Juring 1. Ya. Tapi ya di majelis yang lama itu di dekat rumah saya. Iya, di Juring 1 prinsipnya ya. Ya itu banyak dari masyarakat juga sudah banyak. Oh gitu Pak. Nah sekarang ya itu diteruskan paling 1 tahun sekali di masjid itu, karena majelisnya udah over, udah penuh. Buatan kapasitasnya maksudnya sudah gimana? Sudah ke berangkat yang jauh itu dan tidak mau. Oh begitu. Akhirnya diberi kelonggaran, diajarkan tiap tahun sekali di masjid, ya alhamdulillah mau. Oh begitu ya. Baik. Jadi ternyata tidak hanya diikuti oleh warga atau keluarga MTA saja di sana, tetapi masyarakat sekitar pun juga sudah mulai ikut gitu ya. Alhamdulillah. Masih banyak. Gimana Pak? Kalau pas mereka mengikuti donor darah tuh kelihatannya seperti apa? Apakah ada yang takut-takut atau enggak, sudah ceria? Kalau yang udah biasa ya ceria-ceria, yang terutama yang pemula itu memang harus dimotivasi. Banyak kan masih takut, termasuk warga majelis takfir aja. Pemula-pemula masih takut, remaja-remaja kita itu masih takut. Gitu ya. Harus dimotivasi prinsipnya ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian ketika saudara-saudara kita menargetkan nih Pak, Ibu untuk mengikuti donor darah ya, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, asupan, istirahat yang cukup dan sebagainya harus kita lakukan juga, begitu. Nah, kadang-kadang yang menarik di majelis kita juga ikromnya baik ya Pak Ibu ya. Insya Allah. Dikasih sarapan dulu. Apa biasanya Bu di majelis Ibu? Sarapannya ya biasanya arem-arem sama minuman. Ya, itu juga mengantisipasi untuk yang datang belum sarapan ya Bu ya. Begitu ya. Jadi memang harus perut terisi, energi bagus, kemudian baru mengikuti donor darah. Begitu. Wah, menarik. Ya, Bapak Ibu, insya Allah kita lanjut nanti di sesi yang kedua ya. Kita rehat dulu, pemirsa dan pendengar bisa bergabung juga di line phone, SMS ataupun WhatsApp. Menarik obrolan kita dengan Bapak Ibu pendonor darah lebih dari 100 kali ini. Kita rehat dulu untuk menyimak beberapa informasi berikut ini.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di Manjada Wajada pada kesempatan pagi hari ini, bahwa berbagi tidak harus melalui materi begitu ya pendengar dan pemirsa, berbagi juga bisa melalui aktivitas sosial, salah satunya adalah donor darah. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kita, suami istri yang sudah lebih dari 100 kali mendonorkan darahnya, Bapak Sajimin dan Ibu Siti. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Amin. Informasinya Bapak ini juga masih bagian dari Satgas. Yeah. Wah, gimana tuh Pak? Masih kegiatan Satgas Pak? Di mana? Sebagai apa? Ya sampai akhir-akhir ini saya Satgas di bagian divisi 1. Divisi 1, baik. Jadi masih biasa pakai seragam lengkap ya Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Uniform Satgas ya? Iya. Baik. Nggak mau kalah sama yang muda-muda ya Pak? Insya Allah. Termasuk perjalanan Satgas saya pun sejak waktu masih Ampi. Oh begitu. Masih usia berapa itu Pak waktu itu? Ya, sekitar 18 ya. Wah, setelah selesai SMA. Setelah SMA, baik ya. Alhamdulillah. Artinya tidak menyurutkan semangat untuk aktivitas yang lain ya Pak ya. Insyaallah. Alhamdulillah Satgas masih aman, kesehatan juga diberikan kelancaran begitu. Kemudian tentu ini ya Pak ya, akan menjadi salah satu penyemangat juga nih khususnya untuk teman-teman Satgas. Lapangannya siap, donor darahnya siap, ngajinya juga tidak kelupaan gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah kemudian untuk Ibu Siti, informasi terbaru yang saya dapatkan, ini mau berangkat ke Jakarta Bu? Proses kemarin ya. Juni itu disuruh ngisi data-data. Ya, berkas-berkas. Ya, berkas sudah disetorkan ke PMI pusat atau PMI Klaten. PMI Klaten dulu. Ya. Diverifikasi, kemudian diperiksa-periksa, kemudian nanti kemungkinan besar akan ke Jakarta. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Rencananya bulan apa itu Bu? Biasanya berjalan Desember. Desember ya biasanya ya. Kalau Bapak dulu Desember juga. Ya. Baik. Jadi pemirsa dan pendengar, kemungkinan besar Ibu Siti akan berangkat ke Jakarta dalam rangka menerima penghargaan. Tapi sekali lagi tadi seperti yang Ibu sendiri sampaikan bahwa jangan lupa lilahnya, kalau diapresiasi ya monggo. Gitu ya. Maka berkas-berkas pun juga dipersiapkan ya Bu ya, sampai termasuk SKCK gitu. Oh baik, mudah-mudahan berjalan lancar Bu nanti sampai ke Jakarta, sampai aktivitas dengan kegiatan PMI begitu. Kemudian tidak terasa ini obrolan sudah hampir 1 jam begitu. Tentu benang merahnya adalah bagaimana Bapak Ibu menjadi duta untuk generasi muda agar mereka tidak memutuskan kultur atau memutuskan kebiasaan yang sudah Bapak Ibu lakukan, yakni mendonorkan darah. Iya, bagaimana Pak pesan-pesan untuk sekali lagi pesan-pesan untuk saudara-saudara kita agar tetap semangat berdonor darah dan pesan untuk menyukseskan 9 September. Monggo silahkan Pak. Ya, untuk pesan terakhir dari saya, terutama generasi-generasi mudanya di Majelis Tafsir Al-Quran ini, supaya betul-betul mempersiapkan diri untuk generasi berikut dalam menyukseskan donor darah dalam tanggal 19 nanti yang akan datang. 9 September. Baik. Ya itu ya Pak ya. Ya. Ibu monggo apa pesan untuk generasi muda untuk mengikuti jejak Ibu? Monggo silahkan. Apa pesannya? Saudara-saudara kita khususnya di warga MTA, putra maupun putri, harus semangat beramal soleh. Nah, amal soleh bisa juga dilakukan dengan donor ya Bu ya. Ya. Kalau nggak bisa harta ya tenaga kita atau darah kita. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Semuanya saudara-saudara saya, warga MTA khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah kersa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan obrolan yang cukup singkat ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi. Bapak Ibu aja bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Insya Allah gitu ya. Harus bisa. Alhamdulillah. Baik, harus bisa dan hanya pertolongan Allah nanti.
Ya, begitu ya Bu ya. Kita usaha dulu, nanti Allah yang akan menolong gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pendengar dan pemirsa, kita dapat motivasi luar biasa dari Bapak Ibu kita yang sudah mendonorkan darah lebih dari 100 kali. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain dengan inspirasi yang lainnya. Selamat mengikuti program kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada